dengan kita di sekolah minggu hari ini. Kok hari ini agak beda ya? Ya kan? Kok agak tua-tua gitu? Tua-tua berguna loh Kak. Oh iya ya. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah berguna. Adik-adik, hari ini spesial loh. Kita berdua, tahu nggak simbolnya Pak? Double D. Kepanjangannya apa ya Kak? Dharma, Deborah. Bukan dedengkot ya Kak? Enggak lah. Oh, kirain dedengkot sekolah minggu ya kan? Oke. Dan hari ini yang melayani udah tua loh. Tapi tua-tua berguna ya kan Kak? Iya. Oke. Kalian nanti pasti penasaran, kok agak beda hari ini. Tapi walaupun kita sudah tua, tapi tetap semangat nih. Dan tentunya itu jadi motivasi tadi sekolah minggu ya kan Kak? Iya. Untuk berguna baik dari kecil, remaja, sampai nanti dewasa. Oke. Untuk melanjutkan ibadah kita, sebelumnya kita siapkan hati pikiran kita, ambil sikap berdoa. Kita mau mau tundukkan kepala kita untuk bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau masuk gerbang Tuhan dengan sukacita. Sebelum nanti, setelah itu nanti kita akan foto. Oke, kita akan bernyanyi sama-sama. Ku masuki gerbangnya. Halamannya dengan pujian.
Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau memanggil kami datang ke hadapan-Mu, yang letih dan lesu serta beban berat karena dosa. Kami juga mengaku bahwa kami adalah orang yang haus akan kebenaran-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu supaya kami memperoleh kelegaan dan ketenangan jiwa. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin ibadah ini, sehingga jiwa kami disegarkan dengan aliran-aliran air kehidupan. Kami juga semakin memahami dan menghayati panggilan keselamatan yang telah Engkau nyatakan di dalam penderitaan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Amin. Oke, kita sudah bernyanyi, sudah pembuka dan sudah saat teduh. Sekarang kita mau masuk titah, tapi sebelum kita nyanyi dulu nih Kak. Iya, ya. Nyanyi lagu apa nih Kak? Allahku besar. Bukan karena badan kita besar kan Kak? Termasuk juga loh. Oh, tapi kuasa Allah kita jauh lebih besar daripada badan kita kan Kak? Iya, karena Allah besar, makanya kita juga bisa besar ini. Oh, betul sekali. Oke, kita akan sambut, kita akan bernyanyi bersama-sama, bangkit berdiri. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam pembacaan titah. Ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu titah yang keberapa ya? Oke, kalau ada yang ibadah pasti ingat, yaitu titah yang pertama. Kalau begitu hari ini kita titah yang keberapa? Titah yang kedua. Adik-adik sekolah minggu, titah itu perlu dihafal. Kenapa?
Karena itu pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa menjadi cermin bagi kita. Nah, kalau kita salah, bisa kita lihat itu salah apa enggak. Seperti cermin, bayangkan kalau ada cermin di hadapan kita, ada jerawat, ada bulu mata. Pasti nampak kan kalau kita bercermin. Demikian juga kalau kita ingat titah. Kalau kita salah, aku melanggar titah yang keberapa ya, mencuri ya. Itu melanggar. Jadi kita harus berubah. Itu. Nah, sekarang kita baca titah yang kedua. Pertama kakak bacakan, kemudian kita sama-sama ya, sambil dihafal. Walaupun gak bisa hafal pada saat ini, nanti tetap dihafal. Oke. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Sekarang kita sama-sama ya. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Demikian pembacaan titah kepada kita minggu ini. Kita memohon kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melakukan titah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan titah-Mu. Amin. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kita sudah titah, kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau masuk ayat hafalan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi apa lagi nih Kak? Yesus menginginkan daku. Menginginkan daku seperti apa ya? Bersinar bagi Dia. Oke, kita mau naikkan pujian ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyi Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku berada.
kita masuk ke ayat hafalan. Mari siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita 2 Korintus 6 ayat 1. Sudah dapat? Good job. Oke, kakak bacakan dulu. Adik-adik ikut di rumah ya. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Oke, bisa ya? Ada gerakannya ya, Dik? Oke. 2 Korintus 6 ayat 1. Bisa? 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang sudah kamu terima. Bisa ya? Sekali lagi yuk, oke, semuanya berdiri. Oke, 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Oke, dihafal di rumah. Kak Dar, kita tadi sudah nyanyi nih Kak Dar. Ya. Sudah titah, sudah ayat hafalan. Sekarang apa yang belum ya Kak ya? Khotbah kayaknya. Betul sekali Kak Dar. Karena itulah sebenarnya inti dari sekolah minggu. Kita mau mendengarkan khotbah. Nah, hari ini kita mau dengar Kak. Katanya dari yang kecil-kecil bisa berguna Kak. Apa itu ya Kak? Ya pengen kali tahu loh Kak. Aku pun penasaran nih tentang apa ya hari ini ya. Mudah-mudahan aku bisa paham lah isi firman Tuhan. Pasti dong Kak. Kalau Tuhan yang memimpin, pasti kita paham. Iya, betul Kak Bora. Oke, kita nanti mau dengarkan khotbah yang dibawakan oleh Mem Meli. Jadi untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi bukan kuat, bukan gagah. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Amin. Yang setuju bilang yes, Yes. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku katakan gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dirasakan oleh rohku kata Tuhan dari Allah. Haleluya. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Lebih semangat. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dirasakan oleh rohku kata. Coba sekarang semuanya bikin gunung, terus taruh di sebelah kanan. Sudah ya? Bisa ya? Sambil nyanyi kayak gini. Gunung ini dipindahkan, tunjuk gunungnya, itu disingkirkan. Sekarang bikin gunungnya tinggi, dirasakan. Haleluya. Oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dirasakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi. Oleh rohku kata Tuhan. Sorakan Yesus dahsyat. Kita berdoa.
Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat hari yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kami boleh menikmati udara di tahun 2021 ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu. Pada hari ini Tuhan kami kembali akan mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kiranya firman-Mu yang kami sampaikan, yang didengarkan oleh anak-anak sekolah minggu, marilah kiranya Tuhan yang bekerja di dalam hati kami masing-masing, agar setiap apa yang kami taburkan, yang didengarkan oleh anak-anak sekolah minggu, mereka boleh melakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Teristimewa Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati dan urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman ini, agar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, boleh benar-benar kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan segala salah dan dosa kami, agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Anak-anak sekolah minggu, shalom. Apa kabarnya anak-anak sekolah minggu? Sehat? Sehat. Tentunya anak-anak sekolah minggu semuanya sehat ya. Di tahun 2021 ini, hari ini tanggal 31 Januari 2021, berarti kita sudah 31 hari ya menjalani hari di tahun 2021. Ya, sadar tidak sadar, mau tidak mau, ini semua adalah berkat Tuhan. Kita boleh lewat, kita boleh memasuki di tahun 2021 ya. Banyak orang-orang yang enggak bisa lewat, bahkan menikmati di tahun 2021, bahkan tidak bisa menghirup udara di tahun 2021. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu semua dari kelas kecil, sedang dan besar, mari bersyukur kepada Tuhan. Karena kita masih boleh berjumpa kembali, boleh masih kita mengikuti sekolah minggu walaupun kita tidak bisa bertatap muka hingga pada saat ini. Karena sesuatu pandemi yang tidak mengizinkan kita untuk bertatap muka. Walaupun kita tidak bertatap muka, bukan berarti kita mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan gara-gara nggak datang ke gereja, nggak semangat. Ya, walaupun di rumah, di gereja, kita tetap semangat. Jangan kita kalah ditaruh pandemi, ya, karena virusnya kan hanya kecil. Masa kita kalah? Ya, bukan berarti kita melawan, enggak. Tetapi kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Baik anak-anak sekolah minggu, kami himbau sekali lagi kepada seluruh anak sekolah minggu, ketika berada di luar rumah, silakan memakai masker. Ikuti protokol kesehatan apa yang dianjurkan oleh pemerintah kepada kita semua. Ya, kita harus aktif, kita harus efisien di dalam menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kepada kita. Ya, baik anak-anak sekolah minggu semuanya, kita buka Alkitab kita. Ayo, siapa yang sudah menyediakan Alkitabnya? Sudah tersedia Alkitabnya di sampingnya? Sudah ada? Ya, kami kira pasti sudah semua sedia Alkitabnya ya. Anak-anak sekolah minggu sudah menyediakan karena ini memang hari Minggu. Ibadah di rumah, kita sudah tetap menyediakan Alkitab kita masing-masing. Ya, kita buka Alkitab dari Perjanjian Baru yang ditulis dalam Kitab Matius 13, Perjanjian Baru ya, Matius 13 ayat 32 dan 33. Ya, Matius 13 ayatnya yang ke-32 dan 33. Ayo anak sekolah minggu sudah dapat? Bagi anak-anak kecil, kalau ada abang kakaknya di rumah, tolong dibantu adiknya ya. Mungkin anak-anak kecil belum bisa buka Alkitab, kelas-kelas kecil, kelas 1 mungkin mereka belum bisa ya. Jadi bagi abang-abang dan kakak-kakak yang ada adiknya masih kecil, tolong dibantu adiknya. Supaya kita boleh sama-sama membaca apa kata firman Tuhan untuk kita hari ini ya. Kita mulai. Matius 13 ayat 32 sampai 33. Ya. Ayo simak apa kata firman Tuhan untuk kita hari ini. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Kami ulangi, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon,
sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya, itu firman Tuhan hari ini kita hanya 2 ayat, ya, ayat 32 dan ayatnya yang ke-33. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menceritakan perumpamaan tentang biji sesawi. Ya, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, banyak perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus tentang mengumpamakan kerajaan surga. Ya, kalau kita lihat ayat 13, perumpamaan tentang seorang penabur. Lalu ada lagi perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya, Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Perumpamaan itu apa artinya perumpamaannya? Perumpamaan itu apa? Perumpamaan itu sama artinya seperti, ya, ibarat, ya, macam, ataupun bagai, seperti, ibarat. Ya, Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang biji sesawi. Ya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat biji sesawi itu adalah biji yang paling terkecil, ya. Biji yang paling terkecil dari seluruh biji. Kalau kita melihat biji ini yang kecil ini, kita tidak bisa, mungkin barangkali biji ini nggak berharga. Ya, kalau kita melihat biji ini bisa tumbuh nggak ya? Karena apa? Karena memang sangat kecil. Ya, boleh kami tunjukkan tentang biji apa ya? Biji sesawi. Ini kita umpamakan. Ini kita umpamakan tentang biji sesawi, ya. Kita umpamakan, boleh dilihat di handphonenya masing-masing di kamera, ya. Kami tunjukkan tentang biji sesawi bagaimana sebenarnya besarnya, kecilnya, ya. Coba perhatikan, anak-anak sekolah minggu kelas kecil sedang besar, coba perhatikan ini biji sesawi, kita umpamakan ini biji sesawi, ya. Sangat kecil. Bisa lihat? Bisa lihat? Anak-anak sekolah minggu bisa lihat ini bijinya, ya, bisa lihat bijinya ini, bijinya sangat kecil, ya, kecil sekali. Mungkin kalau Mem nggak bisa lihat ini kalau nggak pakai kacamata, karena memang warnanya juga hitam dan kecil sekali, ya, ini bijinya, ya. Nah, kalau ini berseret di jalan ini mungkin nggak ada harganya, ataupun kalau kita lihat mungkin di dalam plastik nggak ada harganya ini. Karena apa? Karena sangat kecil, ya, sangat kecil, ya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat tadi biji sesawinya sangat kecil, tapi ketika biji sesawi itu ditanam, ya, ditanam di ladang, nanti biji sesawi ini akan menjadi tumbuh. Kita nggak menduga bisa sebesar ini tumbuhannya, ya, batangnya. Bisa kira-kira tumbuhannya mencapai kira-kira 3 meter. Ya. Lalu setelah biji ini ditanam lalu tumbuh dan berkembang, dia menjadi sayuran. Ya. Di sana juga akan nanti tumbuh hinggap burung-burung ataupun serangga-serangga akan tumbuh di sana. Berarti walaupun dia kecil, ada manfaatnya bagi makhluk lain. Ya. Ada manfaatnya bagi orang lain yang kita anggap tidak berharga, ya, yang kita anggap tidak berharga. Di sini Tuhan Yesus memakai biji sesawi sebagai perumpamaan, yang dia ambil perumpamaan tentang kehidupan kita sehari-hari, yang kita laksanakan, yang kita lihat sehari-hari, ya, yang kita lihat sehari-hari. Biji sesawi itu sangat kecil, ya. Tapi kalau kita sudah tanam di ladang misalnya, atau di perkarangan rumah, atau di pot, atau di polybag misalnya, dia akan bisa tumbuh dan berkembang. Pohonnya bisa mencapai 3 meter. Dan burung-burung dan serangga-serangga akan hinggap di pohon tersebut. Artinya hal-hal kecil bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Sama seperti perumpamaan yang kedua, ya.
perumpamaan yang kedua seperti ragi, ya. Kami bawa contoh tentang ragi, ya, biar anak-anak sekolah minggu bisa melihat, ya. Anak-anak sekolah minggu bisa melihat ini ragi, ya. Ini seperti tepung, ya. Ini seperti tepung. Kalau kita buang ini nggak ada artinya, ya. Mungkin biasa di jalan juga banyak berserakan tahap yang putih, ya kan. Tapi ini ragi ini berfungsi untuk membuat makanan. Misalnya kita mau buat, mamanya bikin kue pakai ragi, ya, makanan bisa menjadi enak. Atau mamanya bikin tape. Pernah makan tape? Anak-anak sekolah minggu pernah makan tape enggak? Kalau mamanya bikin tape harus pakai ragi, ya. Supaya apa? Supaya manis. Ya, ini dia raginya. Ya, ini dia raginya. Yang mungkin barangkali nggak ada harganya ini, tapi bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk masakan. Ya, bermanfaat untuk masakan. Untuk apa? Untuk mengenakan, membuat adonan itu menjadi enak, menjadi gurih. Ya, jadi ini yang kita lihat tentang perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus tentang biji sesawi dan ragi, ya. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus tentang sesawi dan ragi. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita mau lihat dari perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Kita sebagai anak-anak sekolah minggu juga, sebagai anak-anak kecil, ya, aku inilah, apalah aku ini anak kecil, kan belum pandai, nggak ada artinya anak kecil. Anak kecil juga bisa membuat makna bagi orang lain, ya. Anak-anak kecil juga bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Hal kerajaan surga itu diumpamakan seperti biji sesawi dan ragi, ya. Artinya kalau dahulu firman itu ditaburkan dari mulai kecil, lama kelamaan dengan jumlah hanya murid Tuhan Yesus 12 orang yang untuk bekerjaannya untuk menyebarkan, membawa firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Yang awalnya kan sedikit, awalnya kan kecil, tapi lama kelamaan bisa membawa dampak yang besar, ya. Orang-orang Kristen semakin banyak di mana-mana, ya. Iman kita semakin bertumbuh, ya. Sekecil apapun iman kita, kita harus tetap menjaga, ya. Kita harus tetap menjaga iman kita itu. Itulah yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Jadi lalu anak-anak kecil, anak-anak kecil kan nggak masuk kera. Anak-anak kecil ini kan nggak masuk bilangan kami. Anak-anak kecil juga jangan terus menganggap rendah diri. Karena di dalam firman Tuhan juga, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena seperti inilah yang akan punya kerajaan surga. Ya, barang siapa yang tidak kembali seperti anak kecil ini, dia akan mempunyai surga. Ya, jadi anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, berarti anak-anak sekolah minggu berharga di mata Tuhan. Ya, berharga, sangat berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan selalu memperhatikan setiap langkah anak-anak sekolah minggu, setiap pekerjaan anak-anak sekolah minggu. Berarti anak sekolah minggu harus memberi dampak. Kalau anak-anak sekolah minggu di rumah, ya, harus rajin berdoa. Harus rajin berdoa, ya. Hormat kepada orang tua. Lalu mematuhi nasihat orang tua. Jangan pernah melawan orang tua. Kami mau tanya nih, siapa yang pernah melawan orang tuanya? Siapa yang pernah lawan orang tuanya ketika orang tuanya suruh, doa dulu nak, mau makan. Nggak usah lah, udah lapar nih, makan aja. Nak, mau tidur, doa dulu. Nggak usah doa lah, udah ngantuk nih. Udah ngantuk, besok aja. Besok aku berdoa. Besoknya kembali lagi. Terus. Itu bukan menunjukkan bahwa kita punya iman. Ya, itu bukan menunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Tetapi melalui perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Allah kepada kita di sini tentang biji sesawi dan ragi, yang bisa memberi dampak kepada orang lain,
yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Melalui apa? Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Ya, kalau anak-anak sekolah minggu di rumah, kami yakin pasti rajin berdoa, mendengarkan nasihat orang tua. Jangan melawan orang tua. Ya, kalau misalnya anak-anak sekolah minggu disuruh, misalnya membelikan sesuatu, ya pasti mau. Ya, itu juga menunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan. Ya, jadi jangan pernah berkecil hati ketika anak-anak sekolah minggu itu, anak-anak sekolah minggu di belakang aja, gak usah di depan. Anak sekolah minggu di belakang. Anak sekolah minggu makannya di sana, makannya di belakang. Anak sekolah minggu makannya ini aja. Ya, jangan pernah berkecil hati dengan anak-anak sekolah minggu, karena anak-anak sekolah minggu berharga di mata Tuhan. Ya, sampai di sini firman Tuhan hari ini untuk kita hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi bagian dan milik kami, agar kami boleh bertumbuh dan berkembang sama seperti biji sesawi ini ya Tuhan. Boleh kami memberikan dampak kepada orang lain, kami boleh dilihat dan dicontoh oleh orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kebaktian kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita ya. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita dengarkan nats pengantar buat kita untuk memberikan persembahan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Baik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapkan persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari lagu Ijon Adong Guboan Tuhan. Iya. Ijon dong dong hubo bantuan limbuan ni horja kulang targurani sadi hamba hargani Tuhan anggo saya na pikiri ganu belayaguin jaloma Tuhan mega mauhurmu jaloma Tuhan mega mauhurmu. Masari dope awon nuan uhur huma ubere Tuhan nagabe galangan ku pamasurmu jaluma Tuhan mega mauhurmu jaluma Tuhan mega mauhurmu. Uding
orjaku lantar berani Sadi hamba hargani Tuhan Anggo sena pikiri gaduh layak mui Jaloma Tuhan mega maurmu Jaloma Tuhan mega maurmu Jaloma Tuhan mega maurmu Jaloma Tuhan mega maurmu. Baik adik-adik sekalian, mari ambil sikap yang benar. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, karena kita akan berdoa. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang sungguh baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami sampai pada hari ini. Bahkan Tuhan juga sudah mengingatkan kami untuk kami boleh melakukan, mengikuti ibadah kami di minggu yang ceria ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang ke hadapan Tuhan, mau menyampaikan doa permohonan kami kepadamu ya Bapa. Pertama kami mau berdoa buat teman-teman kami, baik anak-anak sekolah minggu, orang tua kami, bahkan guru sekolah minggu yang saat ini sedang dalam kondisi lemah tubuhnya ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah supaya kiranya kuasa Tuhan yang boleh menyembuhkan, yang boleh memulihkan Tuhan sakit penyakit yang sekarang mereka rasakan ya Allah. Bapa di dalam surga, Engkau yang menjadi dokter yang menyembuhkan ya Allah, sehingga mereka boleh kembali melakukan seluruh kegiatan mereka. Mereka boleh melakukan dengan penuh semangat Tuhan apapun yang Tuhan percayakan untuk boleh mereka lakukan di kegiatan mereka sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa saat ini ya Allah buat program sekolah minggu. Sekalipun saat ini Tuhan, program yang kami lakukan adalah secara online, tetaplah Tuhan yang boleh membantu kami, memberkati kami, supaya kami juga boleh penuh sukacita Tuhan di dalam mengikuti, bahkan menjalani aktivitas kami untuk melakukan program di sekolah minggu ya Allah. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa. Kami mau berdoa buat adik-adik yang masih dalam masa studi sekarang ini Tuhan, secara online juga Tuhan. Kami mohon supaya Allah tetap memberikan semangat, tetap memberikan sukacita, sekalipun mereka harus mengikuti pelajaran dari rumah masing-masing Tuhan, secara virtual ya Allah. Tuhan yang tetap mengingatkan adik-adik sekolah minggu untuk boleh mempertanggungjawabkan studi mereka ya Allah. Tidak memanfaatkan sistem yang ada sekarang ini untuk mereka boleh bermalas-malasan, tapi biarlah lewat kondisi dan keadaan sekarang ini ya Allah, adik-adik kami boleh tetap mempertanggungjawabkan studi mereka, sehingga mereka boleh menikmati hasilnya nanti Tuhan, ketika mereka sudah menyelesaikan studinya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang melakukan pekerjaan untuk mengajar anak-anak didik, bahkan yang melakukan pekerjaan mereka di kantor ya Allah. Itu juga beberapa dari mereka melakukannya juga secara online ya Allah. Engkau juga tetap memberkati, Engkau yang memimpin, supaya mereka juga bertanggung jawab Tuhan dengan pekerjaan yang mereka kerjakan dan mereka lakukan sekarang ini. Bapa, pimpinlah kami supaya kami menikmati apapun tuntunan Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan dan lakukan di kondisi pandemi sekarang ini Tuhan. Kami berdoa ya Allah supaya kami bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil yang sekarang ini dipercayakan oleh pemerintah untuk boleh kami kerjakan dan lakukan. Kiranya boleh kami ikuti setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan ya Tuhan. Ajari kami untuk tidak bersungut-sungut menjalani apa yang sedang terjadi sekarang ini, tapi biarlah kami senantiasa bersyukur. Kami senantiasa mengoreksi diri ya Tuhan. Tuhan mau menunjukkan apa dari situasi dan kondisi yang sekarang sedang kami jalani dan kami nikmati. Kami yakin, kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan mau lihat ketika kami mampu melewati dan mengikuti setiap perjalanan kehidupan yang Tuhan izinkan boleh terjadi ada pandemi,
pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ceritakan, bagikan untuk boleh kami percayai di dalam perjalanan hidup kami. Bapa di dalam surga, kami juga memohon kehadapan-Mu supaya Tuhan juga memberkati orang-orang yang terdampak Tuhan dari pandemi ini. Kami memohon kehadapan Allah supaya kiranya situasi dan kondisi ini tidak menjadikan kami orang-orang yang berputus asa, tapi kami tetap punya pengharapan karena kami punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang penuh dengan kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang tidak akan terjadi kalau Tuhan sudah izinkan itu terjadi. Biarlah kami juga mempercayakan hidup kami Tuhan kepadamu, mempercayakan apapun masa depan kami ke hadapan-Mu. Tuhanlah yang memberkati dan Tuhanlah yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mau terus berharap dan bersyukur hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang layak untuk kami sembah, layak untuk kami puji. Inilah doa kami kepadamu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sampaikan seluruh permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Sebelum kita menutup ibadah kita, ada beberapa pengumuman ya Kak Dar? Iya. Oke, mungkin dari yang dewasa dulu, yang lebih besar, dari remaja mungkin Kak. Oh, dari remaja ya, kakak-kakak dan abang-abang remaja di rumah. Jangan lupa ya, hari ini kita masih tetap Zoom meeting, yaitu dalam Marguru Manaksihon, jam 4 sore sampai dengan jam 5.30. Jangan lupa semuanya boleh bergabung ya, yang sudah remaja. Terkhusus yang akan Manaksihon Haporsayaon pada tahun ini, wajib hadir ya, wajib hadir di Zoom meeting. Kalau ada kendala boleh dihubungi kami Guru Sekolah Minggu atau koordinator Parguru, atau di grup Parguru Manaksihon GKPS kilometer 7. Oke Kak Bora, lanjutkan. Oke, yang kedua Kak, mengenai channel kita Kak, ganti nama Kak. Oh iya, channelnya sekarang apa Kak? Kemarin Sekolah Minggu Ceria, sekarang sudah ganti jadi Sekolah Minggu GKPS kilometer 7. Udah gunting pita kemarin Kak. Gunting pita di mana Kak? Gunting pita di udara. Oke. Yang ketiga mengenai persembahan Kak, mungkin perlu diingatin mengenai persembahan Kak. Gimana sekarang persembahan? Karena kemarin ada yang bertanya Kak,
biasanya dengan orang tua. Nah sekarang gimana Kak? Boleh saya dikasih tahu teknisnya? Boleh Kak. Begini adik-adik sekalian, kita di sekolah minggu pada tahun 2020 kita tetap ibadah, tapi mengumpulkan persembahan secara khusus untuk sekolah minggu tidak ada. Digabung sama orang tuanya. Nah nggak masalah. Tapi tahun ini kita akan mengadakan persembahan. Kalian kumpulkan di rumah, kalian masukkan ke dalam amplop, buat catatannya, galangan pertama berapa, galangan kedua berapa, nanti boleh disampaikan oleh orang tuanya ke guru sekolah minggu yang ada di sektor masing-masing. Oh, berarti guru sekolah minggu nanti juga tanya-tanya ya Kak ya? Iya, kalau misalnya guru sekolah minggunya bertanya lewat WA, tolong dijawab ya adik-adik. Tapi kalau memang nggak ada, jangan dipaksa, jangan marah-marah sama orang tuanya. Boleh, namanya persembahan kan sukarela. Tapi jangan gara-gara persembahan gak ibadah, tetap ibadah. Nah kalau misalnya nih orang tuanya nggak ke gereja juga, boleh ditransfer Kak Bora. Oh iya, berarti ada banyak cara ya Kak. Caranya gimana aja nih Kak? Tadi dijemput sama guru sekolah minggu. Iya. Cara apa lagi nih Kak? Bisa ditransfer. Transfer via bank ya? Iya. Oke, ada lagi nih Kak cara yang lain lagi? Ada lagi. Kalau sekarang kan sudah anak-anak milenial dan juga orang tuanya sudah milenial ini, bisa lewat OVO, bisa lewat GoPay. Oh, berarti banyak cara ya Kak ya? Iya. Oke. Kalau rekening yang ada yang BNI. Jadi kalau misalnya rekeningnya BNI pakai mobile banking atau SMS banking, itu nggak pakai biaya transfer. Oh iya ya. Lebih hemat. Kemudian kalau Oppo juga sesama Oppo nggak pakai biaya transfer. GoPay juga seperti itu. Oke, berarti sekarang dipermudah ya Kak? Oke, Dipermudah. tapi tidak menjadi paksaan. Namanya sukarela. Yang terakhir lupa lagi Kak, yang penting Kak. Oh iya, yaitu mengenai absensi. Iya, betul sekali. Nah, kita perlu absen ya Kak. Absennya lagi ngapain tuh Kak? Apakah boleh nggak absen sambil tidur-tiduran atau sambil apa ya? Cuma joget-joget tapi nggak kelihatan nonton. Boleh nggak gitu absennya? Satu, kalau misalnya orang tuanya di gereja nih, kan kadang kan jam 8, jam 10 orang tuanya ke gereja. Misalnya orang tuanya nggak di rumah, anaknya ibadah lewat laptop atau apa itu, bolehlah, bisa difotokan. Nah kemudian yang nggak paham tentang teknologi kita bantu, nggak masalah, boleh diisi di dalam buku rekamannya yang tahun 2020, bisa dilanjutkan. Yang penting sekarang kejujuran, Tuhan melihat, nggak boleh bohong-bohong. Mata Tuhan melihat. Kalau memang nggak ibadah, janganlah mencuri kita ya. Mencuri namanya itu kan Kak. Betul sekali Kak. Iya, jadi harus jujur ya. Dan dilaporkan ke guru sekolah minggu kan Kak? Iya. Oke, itulah pengumuman kita hari ini. Kita akan tutup ibadah kita. Shalom, sampai ketemu lagi di minggu depan. Harinya Tuhan,